Haleluya. Salam dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Doa kami jemaat Tuhan dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini kita kembali bersekutu walaupun masih tetap diberi kesempatan untuk kita membangun persekutuan di dalam rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita. Kita tetap sangat yakin bahwa 2-3 orang berkumpul dengan sehati, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan untuk itu saya terkasih, kita syukuri kesempatan ini untuk memperkuat hubungan iman dan kepercayaan kita, hubungan emosional kita satu dengan yang lain dalam satu keluarga, sehingga kita menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah ini dan kita akan naikkan syukur kepada Tuhan melalui satu pujian. Kami persilakan untuk kita mendengarkan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Ya, saudara terkasih dalam Kristus dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita merasakan hadirnya Tuhan dalam hari-hari kita, khususnya pada saat-saat kita sedang menghadapi situasi di negara kita, bahkan situasi di dunia ini atas ancaman penyakit virus corona. Kehadirannya akan membuat kita kuat, kehadirannya akan membuat kita aman. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan kembali kami mendengarkan firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu adalah kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, membuat kami tidak pernah takut menghadapi apapun yang akan terjadi di depan kami, karena firman-Mu yang berkuasa itu akan mendahului kami dan akan memberikan kemenangan bagi setiap jalan-jalan kami. Berkatilah firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan, dengan terlebih dahulu menguduskan kami, menguduskan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami sangat yakin bila Roh Kudus-Mu ada dalam firman-Mu untuk menerjemahkan firman ini dalam kehidupan kami, maka kami juga akan dimampukan untuk melakukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pada saat pagi hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang akan hidup oleh iman. Nah, saudara, dalam kehidupan orang Kristen, iman adalah sesuatu yang sangat perlu. Tetapi kita akan merenungkan ada dua hal. Yang pertama, orang bisa memiliki iman yang salah dan dengan semangat melakukan pembunuhan yang keji, lalu merasa melayani Allah. Inilah yang dilakukan para pemimpin agama yang menyalibkan Yesus Kristus. Hanya ketika disadarkan akan kebenaran yang sebenarnya mereka baru akan terpukul. Tuhan Yesus sudah memperingatkan tentang orang-orang yang dengan semangat menganggap diri mereka melayani Allah dengan kuasa besar tanpa sadar bahwa mereka sedang melawan Allah, dalam Matius 7 ayat 22 sampai dengan 23. Semua pelayanan yang kita lakukan menjadi bernilai bila didasari oleh objek iman yang sejati. Nah, yang kedua adalah iman yang mati atau mandul, yaitu iman yang tanpa perbuatan. Jika tidak waspada, kita dapat terjebak dalam sikap hidup ateis praktis. Kita mengakui percaya kepada Allah, tetapi dalam kehidupan nyata kita, Allah tidak pernah dihadirkan sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Nah, dalam perenungan ini, kita akan membatasi pembahasan pada kehidupan iman orang Kristen yang telah percaya dan mengenal Allah dalam diri Yesus Kristus. Kita akan merenungkan implikasi dari iman seseorang terhadap kehidupannya. Kita akan merenungkan apa artinya ketika seseorang mengaku bahwa ia beriman kepada Allah. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, beriman kepada Allah berarti yang pertama, mengakui Allah sebagai realitas yang paling real. Nah, bagi orang Kristen, realitas yang seutuhnya bukan hanya yang kelihatan, namun juga hal yang tidak kelihatan. Bagi orang ateis, hanya yang kelihatan itulah yang real, seperti uang, kekuasaan, dan sebagainya. Tetapi orang Kristen melihat penyangkalan terhadap realitas yang tidak kelihatan merupakan kepicikan dan kebodohan.
Siapakah yang dapat melihat kasih? Tetapi kita tidak dapat menyangkal keberadaan kasih dan melihat perwujudannya yang membuat hidup manusia menjadi lebih indah. Walaupun Allah tidak kelihatan, tetapi Ia adalah realitas yang real. Ini bukan hanya keyakinan orang percaya, tetapi sekaligus merupakan pengalaman mereka. Mereka adalah orang yang sedang berjalan bergandeng tangan bersama Tuhan menuju surga mulia dan kekal. Allah yang tidak kelihatan itulah yang memberikan kepada mereka makna, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan dalam menjalani kehidupan mereka. Bagi orang beriman, realitas yang tidak kelihatan itu lebih berharga daripada yang kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal dan yang kelihatan itu sementara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Bahkan lebih dari itu, bagi orang Kristen, Allah adalah realitas yang paling real dari semuanya. Dunia dengan segala isinya akan berlalu. Kekasih, orang tua atau anak, suami atau istri, saudara atau sahabat, dan semua yang kita banggakan akan berlalu dari kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan tetap selama-lamanya dan Dia tidak akan pernah berlalu. Camkanlah, orang yang paling bodoh justru adalah mereka yang menolak Tuhan karena mereka tidak akan dapat merasakan pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Kristus, dimanapun berada, sungguh ironis, manusia cenderung merasa Tuhan dan pertolongannya kurang real karena ia tidak kelihatan. Sebaliknya menganggap manusia itu lebih real. Nah, manusia cenderung untuk menyembah sesuatu yang kelihatan dan mengabaikan Allah yang tidak kelihatan. Seperti bangsa Israel yang ingin melihat Allah secara real dalam rupa lembu emas. Dan masih banyak hal lain yang mereka lakukan demi membuat Allah real. Manusia rohani atau manusia beriman akan memandang Allah lebih besar daripada semua yang lain. Ia akan lebih takut pada Allah daripada kepada manusia dan hal lain. Nah, dengan demikian ia akan memiliki keteguhan dan tidak akan mudah digoyahkan. Ia akan dapat melihat pelangi di balik awan yang kelabu seperti Elisa yang melihat penyertaan Tuhan di tengah kepungan ribuan tentara Aram. Nah, yang kedua, mengakui Allah sebagai pribadi yang paling berdaulat dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata percaya kepada Allah, yaitu Allah Trinitas, kita mempunyai Allah yang hebat dan luar biasa dan mempercayai Dia sebagai pencipta alam semesta yang memiliki kedaulatan tertinggi atas segala sesuatu dan atas kehidupan kita. Dia satu-satunya pribadi yang paling besar dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Karena itu, kita memberikan penghormatan tertinggi hanya kepadanya dan tidak memberikan penghormatan seperti kepada yang lain. Ada seorang tokoh mengatakan bahwa dosa terbesar manusia adalah memberikan tempat yang hanya diperuntukkan bagi Allah kepada sesuatu yang bukan Allah. Nah, kebenaran ini terus bergema di dalam seluruh kitab suci bahwa Allah harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, lebih daripada orang tua, anak, kekasih, harta, dan bahkan diri kita sendiri. Dan ingatlah, semua itu Tuhan maksudkan demi untuk kebaikan kita. Saudara terkasih, Abraham lebih mengutamakan Tuhan daripada Ishak, anak yang merupakan perjanjian yang telah ia nantikan berpuluh-puluh tahun. Nah, ketaatan iman Abraham ini sangat diperkenan oleh Allah, sehingga ia diberkati oleh Allah. Nah, menjawab permasalahan rohani pemimpin muda kaya yang menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk dapat masuk ke dalam surga. Nah, Tuhan Yesus menantang dia untuk menyerahkan seluruh hartanya yang telah menguasai hatinya. Nah, setiap kita memiliki berhala yang berbeda,
Permasalahannya, sudahkah ia atau kita mengutamakan Tuhan di atas semua yang lain? Ujian yang lain yaitu apakah Tuhan sudah menjadi yang terutama atau tidak akan kelihatan waktu kita mengalami kesulitan? Nah, jika kita menggerutu kepada Tuhan saat mengalami kesulitan dan penderitaan, berarti kenyamanan kita lebih penting daripada Tuhan. Dan kita belum menjadikan Dia lebih utama daripada apapun. Ingat, setiap hajaran yang Dia berikan demi untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, dalam Ibrani 12 ayat 10. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, yang ketiga, mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber berkat dan anugerah yang sejati. Nah, percaya kepada Allah berarti mempercayai Dia sebagai sumber berkat sejati, bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Nah, setan bukan sumber kebaikan. Ia hanya memanfaatkan ciptaan Allah yang baik bagi tujuannya yang jahat. Allah adalah satu-satunya sumber berkat sejati. Karena itu, milikilah Tuhan berarti Ia memiliki berkat yang terbesar. Nah, orang demikian akan memiliki kelegaan terbesar karena Allah yang mengasihinya pasti akan mencukupi setiap kebutuhannya. Nah, Tuhan mengasihi setiap anaknya, setiap orang dikasihinya secara khusus, walaupun setiap orang memiliki situasi hidup yang berbeda. Tetapi setiap penerima kasih yang tidak kurang. Nah, saudara terkasih, karena itu kita tidak perlu iri hati pada orang lain yang memiliki situasi hidup yang berbeda darinya. Biarkanlah kita merespon setiap anugerah Tuhan bagi kita dengan sikap yang positif dan beriman. Nah, saudara terkasih, karena Tuhan satu-satunya sumber berkat sejati, maka kita hanya bersandar kepadanya dan tidak bersandar pada yang lain. Manusia tidak pernah dapat menjadi tempat persandaran kita, karena manusia itu rentan dan lemah. Karena itu kita hanya bersandar pada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang tidak berubah. Manusia dan apa saja dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Nah, ketika Allah mau memberkati kita, Ia dapat mengutus malaikat untuk memberkati kita, mengirim orang baik untuk menolong kita, atau mengubah niat buruk orang jahat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ketika semua itu terjadi, kita tetap mengakui tangan Allah yang memberkati kita, dan tidak memberikan kemuliaan kepada yang lain atau memperhamba diri kepada yang lain. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan menegaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Nah, orang yang memiliki Allah sebagai Tuhannya adalah orang yang sangat kaya. Tuhan adalah gembalaku yang baik, dan itu sudah cukup. Nah, saudara terkasih, namun demikian, memiliki semua berkat Tuhan tanpa memiliki Tuhan sang sumber berkat, bagaikan menerima hadiah dari sang kekasih tanpa pernah mengalami persekutuan yang indah dengannya. Jangan merasa puas hanya karena berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Biarlah kita bersuka cita hanya jika kita telah memiliki Tuhan sebagai berkat yang sejati untuk kita. Orang yang telah menemukan kesukaan di dalam Tuhan akan mempunyai kerohanian yang stabil dan tidak mudah diombang-ambingkan lagi oleh perubahan dalam hidupnya. Nah, manusia baru menyadari sukacita memiliki Tuhan ketika segala sesuatu yang menjadi kesukaannya dihancurkan terlebih dahulu. Nah, pelajaran ini seringkali terjadi bukan dari inisiatif kita, tetapi inisiatif Tuhan yang memaksa kita untuk mempelajarinya. Kemudian saudara terkasih, yang keempat adalah mengakui Allah sebagai pemberi makna dan penentu arah hidup kita. Ketika seseorang berkata ia beriman kepada Allah, berarti ia mempercayai kebenaran Allah dan menjalankan hidupnya sesuai dengan kebenaran yang ia yakini atau sesuai dengan imannya itu. Jadi iman bukan sekedar pengakuan di mulut,
tetapi penerimaan akan kebenaran Allah yang dihidupi. Banyak orang mengakui percaya pada Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya dalam Roma 8:28. Tetapi saat penderitaan dan kesulitan datang, mereka berpaling dan melupakan Tuhan dan mulai berkompromi dengan dosa. Nah, saudara terkasih, sikap Nabi Habakuk patutlah kita teladani. Ia membuktikan imannya justru di tengah penderitaan dan kesulitan yang diungkapkan dalam kitab Habakuk 3. Habakuk bagaikan orang tua yang bersusah hati melihat kebobrokan dan kedegilan hati anaknya yang akan membawa mereka kepada kehancuran. Dan semua itu begitu menyusahkan hatinya. Tetapi realitas kesusahan yang ia lihat tidak menghempaskannya dalam keputusasaan. Sebaliknya menantikan kasih setia Tuhan dan pemulihannya setelah penghukumannya. Ia dikuatkan untuk menantikan kesulitan dengan sikap berkemenangan, sehingga muncullah ungkapan iman dalam puisi yang begitu indah dari Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Allahku, Tuhanku, itulah kekuatanku. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada pada saat ini, di tengah dunia yang berdosa dan kacau ini, orang beriman bukanlah hanya melihat kekacauan yang ada di mana-mana. Sebaliknya, ia juga melihat Allah yang bertahta di sorga dan rencananya yang pasti berlaku dalam hidup anak-anaknya. Nah, orang beriman percaya pada providensia Allah, bahwa sejarah berada di dalam tangan Tuhan, dan bahwa Tuhan bekerja untuk mengubah air mata kita menjadi mutiara indah. Kita dapat melihat di balik setiap kesulitan dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan yang baru setiap hari. Kesulitan bukanlah batu sandungan, tetapi batu loncatan yang memberi manfaat besar bagi kita. Kemudian yang kelima, orang beriman dikuatkan untuk menjadi alat transformasi di tangan Allah. Orang beriman adalah orang yang mengarahkan pandangannya pada kekekalan, dan mereka bukanlah orang yang melarikan diri dari dunia, seperti yang dituduhkan oleh Karl Marx. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang mendapatkan kekuatan yang besar dalam hidupnya, sehingga hidup mereka dipakai untuk menjadi berkat terbesar bagi umat manusia. Siapakah yang telah memberikan sumbangan terbaik dan terbesar bagi umat manusia, kecuali mereka yang hidupnya telah diubah dan diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat bagi umat manusia pada umumnya dan gereja pada khususnya. Orang beriman ialah orang yang meminta dan menerima kehendak Allah di dalam hidupnya, dan di dalam keadaan mereka taat kepada kehendak Allah, mereka mengalami transformasi yang luar biasa untuk mempersiapkan mereka dipakai oleh Allah untuk merubah dunia ini. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, orang yang mampu untuk merubah dunia menjadi lebih baik adalah orang-orang yang beriman. Nah, salah satunya adalah tokoh yang bernama William. Melalui pergumulan rohani yang penuh dengan kepahitan selama 52 tahun, akhirnya ia telah berhasil menghapus perbudakan di Inggris dengan indah. Apakah kita telah merubah dunia di sekitar kita menjadi lebih baik? Sudahkah kita dipakai alat bagi Dia? Orang yang beriman bukanlah orang yang mudah berputus asa dan mudah menyerah saat melihat realita hidup dan realita dunia yang hancur ini. Tetapi mereka justru melihat ada rencana dan kehendak Tuhan yang akan tergenapi di dunia ini. Anak-anak Tuhan pasti dapat merubah dunia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi takut dan mudah berputus asa, sebab Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita. Nah, sudah terkasih, kalau kita lihat keadaan yang terjadi di akhir-akhir ini, di mana dunia ditakutkan dengan
penyakit yang sangat mematikan, yaitu virus corona. Mari kita harus berdampak dengan meyakini bahwa kita mampu dan sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan kita sangat yakin oleh kita yang telah menang akan memberikan kesaksian bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga mereka tidak akan pernah putus asa dan takut menghadapi wabah penyakit ini. Kita sangat yakin segala sesuatu Tuhan izinkan, dan kita juga sangat yakin bahwa anak-anaknya yang percaya kepadanya tidak akan pernah dibiarkan. Walaupun mungkin kita banyak yang pada saat ini sakit, jatuh, tapi Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang berkuasa akan mengangkat kita kembali dengan memberikan kesembuhan. Nah, saudara terkasih, ada 3 hal yang harus kita mengerti tentang iman ini. Nah, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berjalan menggunakan iman. Kita yakin dan tentu percaya bahwa kita telah mendengar sering perkataan tentang iman. Tetapi banyak yang tidak sungguh-sungguh mengerti arti dari iman kepada Tuhan. Maka itu banyak yang di dalam kesusahan dan mereka tidak akan pernah mengalami kemenangan dalam tiap kesusahan itu, dan banyak di antara mereka yang gagal, tidak bertahan di dalam iman mereka. Nah, saudara terkasih, kita harus mengerti satu hal. Dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Nah, saudara terkasih, dalam Ibrani 11 tertulis banyak sekali cerita dari tokoh-tokoh Alkitab yang berjalan dalam iman. Mereka menggunakan iman yang kuat di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama adalah Abraham, yang dengan iman meninggalkan semua untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan belum tunjukkan. Yang kedua, Nuh, yang dengan iman membangun bahtera bertahun-tahun meskipun tidak ada tanda-tanda dari hujan deras akan turun. Musa, yang dengan iman menukar seluruh kekayaannya sebagai pangeran Mesir untuk menjadi pemimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, saudara terkasih, Tuhan ingin kita untuk percaya kepadanya dan kepada janji-janjinya. Dia senang ketika kita percaya kepadanya. Nah, saudara terkasih, pernahkah Anda dipercayai oleh orang lain? Atau orang tua? Atau pasangan? Nah, dipercayai seseorang rasanya enak, luar biasa. Nah, saudara terkasih, bagaimana kalau kita tidak dapat dipercaya? Tentu ini akan sangat menyedihkan. Nah, untuk itu saudara terkasih, Tuhan menginginkan kita untuk kita mempercayainya sebagai sahabat kita, sebagai Bapa kita, sebagai juru selamat kita. Kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan jika di dalam hidup kita tidak memiliki iman yang percaya penuh kepadanya. Nah, saudara terkasih, kita sangat yakin bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan akan membuat kita senantiasa mempunyai iman yang makin bertumbuh menjadi iman yang sejati, yaitu iman yang bertumpu pada keyakinan bahwa semua yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dan dialami dan yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik. Ini berarti seorang yang memiliki iman yang sejati tidak akan bersungut-sungut dalam segala keadaan. Orang percaya yang memahami kebenaran ini tidak akan memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Ia akan tetap mempercayai pribadi Allah walaupun keadaannya tidak memuaskan hatinya. Ia tetap mempercayai Tuhan sekalipun doanya tidak dikabulkan Tuhan. Nah, saudara terkasih,
Harus kita sadari bahwa ambisi mengadakan atau mengalami mujizat adalah godaan besar yang membuat kita cenderung memaksakan kehendak diri sendiri, bukan kehendak Allah. Iman yang sejati ditunjukkan Tuhan Yesus melalui pergumulannya di Taman Getsemani dengan pengakuan, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Matius 26 ayat 39-44. Nah, di sini Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya sebagai seorang anak. Tuhan Yesus dapat memuaskan hati Bapa oleh ketaatannya tersebut. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Ia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, kehidupan seperti inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita agar iman kita menuju kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1-3. Nah, beriman kepada Tuhan tidaklah berdasarkan atas apa yang telah Allah kerjakan menurut selera atau kesukaan kita, tetapi menyerah kepada apapun yang Tuhan kehendaki harus kita lakukan. Jadi, percaya berarti menyerah kepada pribadinya. Hal ini ditandai dengan mengerti apa yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita secara pribadi dan melakukannya. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, ketika orang percaya berbicara mengenai iman, hendaknya tidak terjebak pada kecenderungan menghubungkan iman dengan hal-hal yang spektakuler, yaitu mencabut pohon dengan akar-akarnya dan memindahkan gunung ke laut secara harafiah. Memang tidak tertutup kemungkinan pernyataan Tuhan ini juga dapat berarti secara harafiah, yaitu memindahkan gunung atau mencabut pohon seakar-akarnya dalam arti fisik. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sulit, tetapi akan lebih memiliki nilai bagi keselamatan jiwa kalau ayat ini lebih dipahami sebagai kiasan. Nah, kenyataannya Tuhan Yesus tidak pernah benar-benar mencabut pohon dan memindahkan gunung secara fisik. Juga tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Baru maupun dalam sejarah gereja. Lagi pula, untuk apa pohon tersebut dicabut atau gunung dipindahkan kalau hanya untuk demonstrasi kuasa Allah? Maka yang juga diuntungkan oleh manusia yang memiliki iman memindahkan gunung cara fisik tersebut. Allah yang asli atau benar bukanlah Allah yang perlu bersikap gagah-gagahan supaya dipuji. Namun sudah terkasih, ucapan Tuhan mengenai mencabut pohon akar-akarnya di Lukas 17 ayat 6 tidak ada sama sekali unsur kepentingan manusia itu sendiri. Demikian pula dengan tindakan Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 18-22, yaitu ketika Tuhan mengutuk pohon ara dan berbicara mengenai iman yang dapat memindahkan gunung. Hal ini harus dimengerti dengan benar. Nah, tindakan Tuhan membuat pohon ara menjadi kering bertujuan memberi pelajaran kepada murid-muridnya bahwa menjadi pohon harus berbuah, sebab Tuhan menghendaki orang percaya berbuah bagi Dia. Nah, buah kehidupan itu pada dasarnya adalah ketaatan kepada Bapa. Nah, oleh karena itu, pelajaran rohani dari hal pohon ara yang daunnya dibuat kering oleh Tuhan, memindahkan gunung dan mencabut pohon seakar-akarnya tidak boleh diartikan salah. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa kita diperkenan oleh Tuhan untuk meyakini dalam doa bahwa sesuatu yang terjadi atau kita peroleh karena kita meyakini sesuatu itu dapat terjadi. Nah, kita harus terlebih dahulu mengerti kehendak Tuhan atas sesuatu. Barulah kita meyakini akan memperoleh sesuatu tersebut. Nah, jika tidak demikian, seakan-akan Tuhan bisa diatur atau dipengaruhi oleh keyakinan dalam pikiran seseorang. Pemikiran keliru ini ada pada banyak orang Kristen sekarang ini yang memiliki definisi iman yang salah. Nah, hal ini sangat berbahaya, sebab dapat mengakibatkan orang-orang Kristen tidak berfokus pada iman sejati yang menyelamatkan, tapi mereka berfokus pada kekuatan pikiran untuk dapat mengatur Tuhan dan memperoleh apa yang diingini. Ya, biasanya yang diingini adalah pemenuhan kebutuhan jasmani atau ambisi pribadi. Nah, sebaliknya, orang yang mengerti kehendak Allah pasti memfokuskan diri pada kesucian hidup dan kekekalan kerajaannya. Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Doa kami seluruh jemaat yang mendengarkan
dapat memperkokoh iman, apalagi dalam menghadapi situasi yang ada di sekitar kita pada hari-hari ini. Biarlah kita lakukan segala sesuatu dengan iman, dalam rangka atau dengan bertujuan fokus untuk memuliakan Tuhan, untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita sangat yakin kalau Tuhan sudah disenangkan dari iman kita yang teguh, maka tentu Tuhan juga akan memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita sehari-hari. Kami sangat yakin penjagaan Tuhan untuk setiap anak-anaknya akan berlaku, karena kita meyakini Dia dengan iman. Dia ada di sekitar kita untuk senantiasa menjaga dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan kami, kekuatan jemaat-Mu Tuhan, menghadapi hari-hari sulit di waktu-waktu yang akan kami hadapi di depan. Karena kami sangat yakin segala sesuatu Tuhan sedang izinkan untuk menguji iman dan kepercayaan kami, untuk senantiasa bertaut hanya kepada-Mu saja. Sekali lagi berkati umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, sehingga mereka semakin bersukacita, tidak takut dan tidak khawatir menghadapi masa-masa yang akan datang. Sekali lagi berkati umat-Mu yang juga tidak bisa mendengarkan renungan ini. Engkau juga berkati mereka. Kami juga yakin Engkau juga akan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di negara kami ini, ada di muka bumi ini. Berkati negara kami melalui pemimpin kami, Presiden Jokowi. Kau akan terus memberikan hikmat akal budi sehingga mampu dan sanggup menata yang terbaik untuk membawa negara kami ini makin maju di waktu-waktu yang akan datang, khususnya menghadapi virus corona. Engkau akan terus berikan kekuatan kepada para medis, para perawat, bahkan kami percaya obat-obat yang akan dikonsumsi oleh para penderita atau dalam perawatan. Kami percaya dalamnya ada kuasa untuk membawa kesembuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa yang mengasihiku, takkan pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelapmu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik.
Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku yang